Terima kasih Yang Mulia telah menghormati jeripaya kami yang dari Jawa Timur. Saya dari Bangkalan, saya Gatot Hadi Purwanto, saya Ketua LSM LPKSM Smart Konsumen. Saya membawa ada 4 korban, Ketua, dari Banyuwangi, dari Sidoarjo, dan satunya dari mana? Dari Tangerang, Ketua. Eh, ada gium dari kita perjuangkan ini sejak tahun kemarin, Ketua. Makanya saya baru tahu bahwa ternyata ada persoalan di BPKN, kenapa tidak cepat tanggap. Kami sudah kirim surat, bahkan kita sudah ke BPKN, diterima langsung oleh Pak Ketua. Kita minta audensi, diarahkan oleh Ketua BPKN, ya kalau mau audensi dengan DPR RI, maka melalui BPKN. Tapi ternyata kecolongan owner-owner yang lebih dulu ketimbang kita, Ketua. Makanya kita membawa suara korban-korban di forum yang mulia ini, Ketua. Eh, kita datang dari tadi malam, Ketua, naik kereta api dan tidak ada yang biayai, Ketua. Memang berat berada di belakang konsumen, Ketua. Selain lapar, diteror, disomasi, diancam, dibully, semua kita rasakan, Ketua. Saya kebetulan juga seorang pengacara, jadi saya mendampingi teman-teman konsumen disomasi oleh owner-owner besar, pengacara-pengacara besar, tanpa dibayar, Ketua. Makanya kami berharap, memang kami tidak diundang, tetapi kami berterima kasih kepada Oktif melibatkan kita untuk datang ke sini mendengarkan suara dari konsumen. Ya, skincare ini Ketua, mohon maaf, ownernya flexing, ya, konsumennya flag-flag. Itulah skincare, ya. Dan ini real, Ketua. Ya, nanti saya izin kalau diperkenankan nanti ada satu korban yang menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah hampir 3 tahun ya, 3 tahun beliau tidak bisa dikarunia anak karena persoalan skincare. Jadi kami itu dibully, Ketua. Ya, di sosmed kita menyuarakan, ya, menyuarakan persoalan skincare abal-abal maupun overclaim. Mereka owner-owner nakal ini, mereka membayar booster, Ketua. Dana mereka luar biasa dibanding kita. Mereka bilang fitnah kita begini-begini. Bahkan barusan kita lihat di live-nya teman, dibayar berapa saksi sama korban. Di bulan Ramadan ini, saya berani bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, tidak satu pun orang membayar kami. Kami dengan uang kami sendiri membeli tiket kereta api. Bahkan kita tidak tahu nanti pulangnya bagaimana. Itu Ketua. Jadi ya, kalau kemudian kebetulan ada anggota DPR dari Madura, nanti saya minta bantuan. Yang Banyuwangi mana, Mas? Yang Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh, oke. Dapil saya Banyuwangi Situbondo. Nah, ini nanti minta langsung sama anggota. Nah, yang jadi persoalan Ketua, saya sepakat dengan Ketua BPKN bahwa percuma BPKN kalau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Saya mendampingi komisioner BPKN di Surabaya, di salah satu klinik. Saya sebagai ketua LPKSM, lah kalau kayak gini apa efek jerahnya? Cuma foto-foto doang dan wawancara. Mohon maaf, BPOM mempunyai kewenangan menyelidiki dan menyidiki. Dia punya penyidik. Tetapi yang terjadi seperti apa? BPOM merilis ya skincare yang mengandung bahan berbahaya, yang kemudian tadi ada dijelaskan oleh dokter-dokter, rilisnya sampai berapa kali, setahun nanti dirilis lagi. Padahal undang-undangnya kan sudah jelas. Undang-undang Kesehatan pasal 435 Junto 138 udah jelas. Hukumannya 5 tahun. Udah jelas itu. Kenapa nggak langsung ditangkap? Saya melihat ada kelemahan di sini selain SDM juga mungkin saya nggak paham ini. Ini tentunya juga kewenangan Bapak anggota Dewan dan Ibu anggota Dewan yang terhormat. Bagaimana caranya BPOM ini bekerja secara maksimal. Sehingga bukan kita, Pak. Influencer ini, Pak, seakan-akan kita ini nggak digaji, Pak. Tapi kita diperangi oleh booster, Pak. Belum lagi ditakut-takuti oleh somasi. Kita dipanggil sana kemari.
Izin pimpinan, disomasi karena Anda melaporkan atau gimana? Karena review. Dan yang direview, Ketua, yang direview, karena saya yang mendampingi, yang direview, saya sudah sampaikan ke teman-teman, tolong review yang memang sudah dirilis oleh BPOM, ini dilarang. Lah ini kan secara hukum sebenarnya tidak ada masalah, tapi mereka ketakutan. Ini yang terjadi, yang Ketua. Jadi berat kalau kemudian kita berada di konsumen. Saya meminta dengan sangat bijak, ya Bapak Ketua yang terhormat, bagaimana caranya BPOM dan BPKN ini berfungsi dengan benar sehingga kita ini tidak repot-repot untuk review dan diserang oleh bujur-bujur. Saya kasih kesempatan untuk korban yang mulia, diizinkan yang dari Banyuwangi, mohon waktu dan tepat. Terima kasih, singkat saja. Terima kasih sudah ada di forum ini. Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon, semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal, karena saya pakai lotion-lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah, saya bilang sama calon suami saya, maaf mas saya divonis nggak bisa hamil, maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak, tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok, seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang silakan somasi saya. Sampai detik ini pun saya masih menggebu-gebu untuk memerangi krim abal-abal. Saya punya TikTok namanya Musik Krim Abal-abal, jadi untuk para korban krim abal-abal semuanya masuk di lini saya di TikTok saya itu. Jadi itulah wadah untuk para korban bersuara selama ini. Dengan adanya Doktif, Dokter Ika, Kak Vera, Pak Gatot, semua teman-teman influencer sangat membantu sekali untuk gerakan anti krim abal-abal karena efeknya jangka panjang luar biasa. Husul pakai 2009 ke 2017 berarti 8 tahun. Ya, sampai sekarang pun efeknya masih ada. Dan saya juga membawa teman dari Bangil, dari Sidoarjo. Ini tubuhnya ya yang rusak parah, tapi karena beliau berhijab jadi nggak bisa, tapi untuk wajahnya bisa dilihat masih belum sembuh secara total, tapi untuk badannya dia straight match full sebadan. Saya ada PPT-nya, mungkin nanti bisa di-share di luar forum boleh. Jadi straight match-nya tuh full sebadan. Ya, itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Mungkin korban langsung aja menyambungkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga untuk kedepannya para korban ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya, mendapatkan wadah yang bisa menampung para korban skincare abal-abal. Ini bukan lagi hal yang biasa, ini kejahatan yang luar biasa karena bisa merusak generasi bangsa. Kalau banyak kasus sekarang autisme, Down syndrome, jangan disalahkan siapa. Peredaran skincare abal-abal aja sedemikian dahsyatnya. Ya, bukan Jawa Timur aja, mungkin seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Bapak pimpinan dan semua anggota DPR. Saya kembalikan untuk korban. Silakan yang dari Bangil. Oke, terima kasih.